Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di warung kopi kripto Tarakan Piton FX. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong sambil ngopi di warung kopi kripto Tarakan Piton FX. Oke teman-teman, seperti biasa sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama, memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini teman-teman. Kemudian bagi kita yang belum bergabung bersama grup Telegram Tarakan Vision Free Airdrop, saya mengundang teman-teman untuk bergabung dalam grup Telegram ini. Jadi di sini kita akan membahas tentang bagaimana cara menciptakan keuntungan di dunia kripto cukup hanya dengan bermodalkan handphone dan internet teman-teman. Jadi untuk link deskripsinya, untuk link dari grup Telegram ini akan saya letakkan pada deskripsi yang ada di video ini teman-teman. Oke teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang situasi yang lagi rame, lagi panas teman-teman. Ini ada sebuah postingan menurut saya sangat luar biasa dari P Network News Global dengan follower 28,4 ribu follower teman-teman. Kenapa saya katakan luar biasa? Karena ini cukup provokatif dan menyinggung banyak orang teman-teman. Kita akan baca ini, kemudian nanti akan kita komentari, dan bagi teman-teman yang ingin berpendapat silakan komen di kolom komentar. Jadi memang dalam kehidupan itu ada pro, ada kontra, ada positif, ada negatif, ada panas, ada dingin. Itu biasa saja teman-teman. Kita akan menyikapi persoalan ini, kita akan baca. Ini sebenarnya bahasa Inggris, tapi saya akan translate ke Indonesia teman-teman. Jadi di sini ada kalimat dari P Network News Global. Yang pertama, dia menyatakan bahwa saya mendukung P Network dengan memperingatkan komunitas P tentang para penipu GCV 314159. Wah, luar biasa teman-teman. Jadi dia menyatakan, dia secara tidak langsung menyatakan bahwa pergerakan para GCV itu scammer teman-teman. Kemudian dia menyatakan lagi, karena saya melihat aktivitas para penipu ini meningkat menjelang open mainnet, saya ingin mengatakan beberapa hal. Apa rencana mereka menjual sebanyak mungkin barang dengan P dengan harga GCV? Saya tidak tahu. Kemudian kalimatnya, mereka yang akan rugi adalah yang tertipu dan menjual barangnya secara cuma-cuma. Itu tidak mungkin terjadi begitu saja. Dengan lebih dari 60 juta pionir, kita semua tidak bisa berubah menjadi Elon Musk hanya karena menekan tombol petir. Jangan terlalu sembrono kawan. Ini, cari tahu dan edukasi diri daripada mendengarkan omong kosong dari Doris Shin tentang GCV teman-teman. Wah, ini beliau menyatakan bahwa Doris Shin ini adalah pembohong yang gembar-gembor soal GCV teman-teman. Kemudian di sini nyatakan lagi oleh beliau bahwa P-Core Team sudah melarang semua hal terkait GCV 314.000, namun orang-orang ini terus menyebarkan informasi seperti itu. Apakah mereka bisa mengklaim sebagai pionir yang baik dengan tidak menghormati kata-kata dari Nicholas Kokalis? Jawabannya seharusnya sudah jelas bagi semuanya teman-teman. Kemudian semua akan terlihat setelah open mainnet tidak lama lagi, dan banyak yang akan merasa tertipu. Kemudian dia tulis lagi di sini, semua akan sederhana saja. Jika Anda ingin melindungi komunitas P, berikan pendapat jujur dan sampaikan kebenaran pada yang lain. Wah, ini kalimat yang sangat provokatif teman-teman. Nah, sekarang kita akan membahas tentang ini teman-teman. Jadi pendapat saya tentang ini bagaimana?
Ini akan saya nyatakan pendapat saya, tetapi untuk teman-teman nanti silakan komen di kolom komentar. Jadi yang pertama teman-teman, bahwa kalau tuduhan dikatakan GCP ini scammer, ini menurut saya terlalu berlebihan teman-teman. Karena seperti Nicholas Kokalis sendiri menyatakan bahwa dalam fase mainnet tertutup, itu yang menentukan harga adalah pionir, sehingga akhirnya jutaan pionir di seluruh dunia itu mengambil harga 314 159. Itu yang saya lihat seperti itu teman-teman. Jadi menurut saya tidak ada kesalahan di sini, tidak ada penipuan, karena itu harga kesepakatan teman-teman. Jadi kalau misalkan antara pembeli dan penjual sepakat harganya sekian, ya tidak masalah gitu. Menurut saya seperti itu. Kemudian ada kalimat beliau di sini bahwa aktivitas scammer ini meningkat menjelang open mainnet. Wah, ini kalau menurut saya kalimat yang lebih salah lagi teman-teman. Karena pergerakan GCP ini menurut saya bukan menjelang open mainnet, ini sudah berjalan sekian tahun teman-teman. Kalau tidak salah mungkin 1-2 tahun ke belakang. Jadi menurut saya ini sebuah hal yang kontraproduktif sebenarnya kalimat ini. Karena gerakan global consensus value itu sebenarnya bukan menjelang open mainnet, tetapi sudah berjalan hampir 2 tahun. Dan kemudian beliau menyatakan di sini, nah ini ada kalimat bahwa jangan berharap, jangan terlalu sembrono kawan, jangan berharap menjadi Elon Musk hanya dengan menekan tombol petir. Ya tidak akan ada orang yang akan menjadi Elon Musk teman-teman. Jadi kita semua hidup menjadi diri sendiri. Namun yang ingin saya garis bawahi adalah bahwa baik admin dari P-Network News Global, kemudian juga Nicholas Kokalis maupun Doris Shin, ini kan manusia sama seperti kita, bukan Tuhan. Artinya kita tidak pernah tahu harga berapa yang akan terjadi pada saat open mainnet, itu satu. Kemudian yang kedua, ada sebuah kesalahan juga saya melihat dari Nicholas Kokalis. Kenapa dibiarkan, kalau memang dikatakan 314 159 itu scammer, kenapa kok tidak mengeluarkan peringatan 2 tahun yang lalu pada saat gerakan baru dimulai? Nah itu ada pembiaran, itu ada semacam, saya melihat ada unsur kesengajaan teman-teman. Kemudian yang ketiga, harus jujur diakui, itu P-Network kalau teman-teman baca sejarahnya, itu awal lahir di Amerika, kemudian sempat meledak di Amerika sama di Perancis, tapi tidak sampai setengah tahun atau 1 tahun teman-teman. Kemudian langsung mati suri, artinya tidak ada pergerakan komunitas. Dan ledakan itu terjadi pada saat Doris Shin dan kawan-kawan mengkampanyekan P-Network di negeri Cina teman-teman. Nah itu baru meledak. Jadi sebenarnya gerakan GCP ini sangat berkontribusi sekali dalam menciptakan 60 juta pionir teman-teman. Wah ini harus digaris bawahi, sepakat maupun tidak sepakat, setuju atau tidak setuju, bahwa 60 juta pionir ini adalah kontribusi dari Doris Shin dan kawan-kawan teman-teman. Jadi menurut saya seperti itu. Jadi ada plus ada minus. Nah itu silakan, kalau menurut pendapat saya seperti itu, tidak ada yang salah, tidak ada yang benar, cuma pendapat saya pribadi seperti itu. Jadi kalau ada yang menyalahkan Doris Shin, saya pikir kurang tepat. Justru gara-gara Doris Shin ini bisa meledak sampai 60 juta pionir teman-teman. Karena ledakan itu diawali dari Cina, dan kita tahu pemimpin gerakan di Cina itu Doris Shin dan kawan-kawan. Oke teman-teman, mungkin teman-teman punya komentar lain, silahkan komen di kolom komentar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.